Saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi pengolahan data, pemasukan, dan pengeluaran. Dalam mengerjakan sebuah aplikasi, di sini saya bersama tim yang bernama Leonardo sebagai back-end, Senora Pardede sebagai front-end, Anggara Maulana sebagai front-end, Rana Diasti Zahrina sebagai front-end, Iman Maliki sebagai back-end, dan saya sendiri Ahmad Syafrial sebagai PM. Permasalahan dari klien kami adalah mengenai pencatatan keuangan toko yang saat ini masih manual. Namun data yang dicatat sering mengalami kesalahan ketidakurutan data. Dan yang terakhir, klien merasa kesulitan dalam menghitung persentase keuangan per bulan. Solusi dari kami adalah: yang pertama, membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk pencatatan data, pemasukan, dan pengeluaran. Yang kedua, membuat sebuah aplikasi yang bisa menampilkan keuntungan dan kerugian perusahaan setiap bulannya. Yang ketiga, membuat sebuah aplikasi yang bisa membagi data pemasukan sesuai dengan rumus persentase yang bisa diatur oleh owner sendiri. Yang keempat, membuat sebuah aplikasi yang bisa mengetahui siapa yang terakhir akses dalam sebuah aplikasi. Spesifikasi teknis. Platform yang kami gunakan pada proyek ini adalah web-based, yang dapat terhubung ke internet dan dapat berjalan pada device PC maupun mobile. Bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah: yang pertama, PHP. PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk pengembangan web bersifat open source. Yang kedua, JavaScript. JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan bagi developer. Metode yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak ini adalah Scrum. Metode ini dipilih karena mudah dalam pengimplementasiannya. Dalam pengembangannya dibagi menjadi beberapa sprint yang memuat masalah-masalah kecil, sehingga setiap anggota dapat lebih mudah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Metode ini juga dipilih karena mudah dalam pendeteksian error, di mana setiap sprint terdapat testing sehingga error dapat langsung terdeteksi dan dapat langsung diperbaiki. Proyek ini terbagi menjadi 6 sprint, dengan setiap sprintnya berdurasi 1 minggu pengerjaan. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana final project dari application Memor, yaitu aplikasi terkait dengan pendataan pemasukan dan pengeluaran keuangan Memor itu sendiri. Di sini kita berada dalam tampilan login. Jadi tampilan loginnya cukup sederhana. Terdapat field username dan field password yang bisa diisi. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan form validation, sehingga di testing suatu test case ketika passwordnya salah maupun ada suatu field yang belum terisi, dia bakal otomatis mengeluarkan ini form validationnya gitu. Nah, di sini kita contoh login pakai akun. Ketika berhasil login, dia bakal masuk ke dashboard. Nah, untuk dalam dashboard ini kurang lebih ada beberapa komponen, yaitu di dashboard juga diperlihatkan uang masuk, uang keluar, dan profit loss. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah nanti kalian lihat tadi di tab pemasukan maupun pengeluaran itu adalah data di mana kita memasukkan data keuangan, yaitu baik itu masuk maupun keluar. Dan nanti di dashboard akan menampilkan keseluruhan jumlah dari pemasukan dan pengeluarannya. Di sini untuk pemasukan, di sini untuk pengeluaran, dan di sini profit atau loss. Profit atau loss yang dimaksudkan di sini adalah ketika uang masuk dikurangi uang keluar. Jadi totalnya berapa gitu. Total penghasilannya atau kerugiannya. Nah, selain itu ada juga fitur namanya auto profit. Auto profit di sini adalah pengguna dapat atau pemilik aplikasi Memor ini nantinya dapat membagi profit atau loss ini menjadi beberapa bagian sesuai dengan keinginan user. Nah, di sini contoh ada komponen untuk uang kas, untuk bayar UKT ataupun simpanan. Nah, ini dibagi berdasarkan persen. Di sini kita bisa lihat ada grafiknya juga. Di
Di sini kas dibagi 20%, baru KT adalah 40%, dan simpanan adalah 40%. Nah, jadi kas ini adalah 20% dari profit total loss. Jadi sistemnya otomatis menghitung banyaknya persentase atau banyaknya jumlah dari profit tadi menjadi persentase, kemudian yang nantinya akan bisa digunakan oleh user gitu. Jadi di sini adalah kas 42.600 adalah hasil dari 20% dari 213.000 keuntungan, dan begitu juga seterusnya. Oke, kita masuk ke halaman pemasukan. Pemasukan di sini ada biasa, ada tambah pemasukan. Jadi di sini setiap ada pemasukan baru kita bisa tambahkan di sini. Dan di sini ada tabelnya, tabel keseluruhan informasi dari tabel pemasukan. Terus juga ada pengeluaran, sama seperti pemasukan juga, cuman ini fungsinya untuk pengeluaran. Di sini ada tab dari atur profit. Atur profit ini tadi di sini kita bisa ngisi labelnya atau nilai komponen dari atur profit tadi. Contoh tadi kan ada kas, ada baru KT, simpanan di sini. Nah, kita juga bisa ganti di sini uang kas menjadi nilainya menjadi 50%, sedangkan yang lain menjadi 25%. Nah, simpanan ini kita bisa ganti juga untuk modal usaha. Oke, kita perbarui. Nah, nanti hasilnya di dashboard bakal langsung muncul sesuai dengan apa yang kita ubah di atur profit tadi. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke, jadi ini atur profit bisa ditambahkan juga, nanti bakal ada nambah satu komponen, dan ini tidak terbatas sih. Mungkin cukup sampai situ yang mungkin saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.